Halo teman-teman, kali ini kita bakal bahas pivot table. Pivot table digunakan untuk ngerangkum suatu data. Jadi kalau teman-teman ada bermasalah dengan rumus-rumus terkait pertambahan rata-rata atau menghitung jumlah data, ya teman-teman bisa langsung pivot aja. Biasanya kalau teman-teman lupa rumusnya, kalau saya lupa rumusnya, saya bakal ngarahin teman-teman ke pivot gitu ya, karena itu udah ngerangkum data di bagian tambah rata-rata dan banyaknya data. Nah, di sini kita punya soal cabang kota mana yang salesnya paling besar, cabang kota mana yang pendapatan bersihnya paling besar, dan produk apa yang salesnya paling besar. Nah, teman-teman bisa caranya di blok semua tabelnya, atau teman-teman klik dimanapun di bagian table, terus klik CTRL plus A. Ya. Lalu teman-teman klik bagian insert, klik bagian pivot table, lalu teman-teman pilih di mana pivot table itu bakal ditempatkan. Tapi lihat dulu nih dari A1 sampai D14. A1 sampai D14 buat teman-teman yang ikut kelas saya dari awal gitu ya. Yang premium dari awal teman-teman bakal ngeh gitu ya, koordinat-koordinat ini. Ini A1 sampai D14 bener ya. Choose where you want to table to be placed, teman-teman pilihnya di new worksheet atau existing worksheet bebas. Ini adalah worksheet baru, sheet yang baru. Terus di sini adalah existing adalah yang udah ada. Nah, pilih existing worksheet, teman-teman. Misalkan saya pilihnya di bagian sini. Ya, ini di worksheet yang sama, di sheet pivot gitu. Nanti saya klik OK. Nggak usah gede gitu ya pilihnya. Teman-teman mau pilih, misalkan Mas, saya cuman pilihnya begini, bisa nggak ya? Bisa. Oke, nanti klik OK, hasilnya begini. Nah, di sini teman-teman bisa pilih rows value column. Rows value column. Ya. Di sini sebelum ke rows value dan column, ya, apa sih Mas rows value dan column? Nanti saya bakal jelaskan gimana penempatannya. Tapi di sini ada 4 kolom, kota, produk, pendapatan bersih dan sales, ya. Teman-teman bisa yang namanya lihat dulu tipe produk, tipe dari kolomnya apa. Sorry ya, tipe dari kolomnya apa. Nah, kota ini tipe kolomnya ada kategorik datanya. Dilihat lagi di video saya yang lain. Nah, produk ini adalah tipe data kategorik, pendapatan bersih dan sales adalah tipenya numerik. Jadi kalau kategorik gampangnya nggak koma deh. Ini kan tipe data yang bukan koma atau nggak bisa koma. Kalau pendapatan bersih ini bisa koma, ini bisa koma. Duit, suhu, ya tinggi, berat badan itu bisa koma, itu numerik. Nah, ini kategorisasi ya, data buat mengkategorisasi. Oke, jadi gitu ya. Nah, habis itu ketika teman-teman tahu, oh ini dua kategorik, dua numerik. Nah, teman-teman bisa yang namanya ingat dua hal ini. Yang pertama, penuhin dulu rows. Yang pertama, penuhin dulu atau isi dulu rows. Yang kedua, ya, rows dan kolom idealnya kategorik, tapi boleh numerik ya. Nanti ada case di mana kalau rows itu numerik. Nanti saya bakal kasih videonya atau materinya gitu. Nah, tapi idealnya rows atau kolom itu data kategorik yang diisi. Sedangkan value umumnya data numerik, tapi boleh kategorik. Gitu ya. Oke, umumnya justru numerik. Nah, kalau kita lihat kota yang salesnya paling besar, teman-teman bisa apa? Penuhi dulu rows-nya. Kota ditaruh di rows dulu. Oke. Sedangkan kita butuh apa lagi? Kolomnya sales, ya kan? Kota sales. Oke, salesnya ditaruh di value. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini sum of sale, berarti ini total penjualan di 3 kota ini. Ya, teman-teman bisa ganti jadi di sini ada total penjualan, dan di sini juga bisa diganti jadi kota atau cabang. Oke, selanjutnya teman-teman, di sini teman-teman bisa atur value-nya di value field setting. Kalau teman-teman mencari rata-rata, teman-teman pakai average. Kalau teman-teman mencari banyaknya data, ya banyaknya jumlah terjual, pakai count. Gitu ya. Oke. Nah, kita pilih sum karena kita mau cari total penjualan. Oke. Selanjutnya itu ya, kita tinggal mengurutkan. Gimana Mas cara mengurutkan? Cara mengurutkan adalah tinggal diklik dimanapun, diklik kiri, terus klik sort, ya klik di angkanya ya, klik di angkanya, sort, nanti large to max. Oke, lanjut lagi, CTRL plus A, insert, pivot table, lalu teman-teman pilih existing worksheet, pilihnya di sini, klik OK. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, kota yang pendapatan bersih terbesar. Oke, kota yang pendapatan bersih terbesar. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Sum of pendapatan bersih terbesarnya ternyata di Jakarta Mas ya. Ini
Kita lihat dulu value settingnya udah sum belum? Udah sum. Oke. Lalu teman-teman di sini ganti kota. Ini ganti jadi keuntungan. Keuntungan. Ikuti cara yang sama, teman-teman klik di bagian kanan, bagian sort, nanti large to small. Gitu ya. Hashtag ini karena nggak muat ya, tinggal dilebarin. Nah, sekarang produk apa yang salesnya paling besar? Berarti kita butuh kolom apa? Produk salesnya paling besar. Betul, produk dan sales. Jadi existing worksheet misalkan saya pilih di sini ya. Klik OK. Nah, kotanya di rows, terus produk ya, produknya di rows, terus salesnya di sini. Nah, jadi kurang lebih produk yang paling besar pendapatannya itu adalah tinggal sort large to small. Ya, besar ke kecil ya, atau Z ke A. Nah, meja belajar ternyata produk meja belajar itu yang paling gede pendapatannya. Gitu, total penjualan. Total penjualan. Penjualan ya, belum untung bersih. Oke, ini baru jawab 3 soal ini. Oke, gimana Mas lebih lanjutnya tentang pivot? Kenalin saya dong. Oke, saya kenalin pivot table lebih jauh, teman-teman. Klik insert pivot table, teman-teman ke new worksheet. Saya praktekkan di new worksheet. Ya, di sini teman-teman, ya, contoh, kita mau tahu kota dan produk apa yang paling gede salesnya. Sebenarnya bisa digabungkan dulu di satu table pivot. Nah, caranya gimana? Pertama, kita butuh kota, produk, dan sales kan, berarti kan kota dan produk apa yang salesnya paling besar. Ya. Terus yang kedua, kita ikut aturan mainnya, penuhi dulu rows-nya. Oke. Dan rows itu umumnya data kategorik, sedangkan numerik itu di value. Oke, itu aturan mainnya ya di pivot. Oke, yang kota taruh di rows, yang produk juga taruh di rows, sedangkan yang sales taruhnya di value. Nah, alhasil kurang lebih seperti ini teman-teman. Gimana cara mengurutkannya? Tergantung. Kalau kita mengurutkan berdasarkan kota, kita tinggal large to small. Nanti kita bakal lihat, large to small ya, bukan small to large. Nah, kurang lebih begini. Ternyata di Jakarta tuh gede karena lemari Jati yang nyumbang penjualan paling besar. Oke, kurang lebih segini untuk pivot table. Kurang lebihnya mohon maaf.